Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan coba menjelaskan tentang fungsi dan cara kerja injektor pada sepeda motor. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, sepeda motor itu kan membutuhkan bahan bakar untuk bisa menyalakan mesinnya. Nah, jadi untuk memasukkan bahan bakar ke mesin itu ternyata ada jalur-jalurnya tersendiri. Jadi untuk bekerja sepeda motor ataupun mesin itu tentu membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu di sepeda motor seperti yang kita ketahui adanya di dalam tangki seperti ini. Nah, di sini ada pompa bensin atau fuel pump. Nah, fuel pump ini nanti akan bertugas untuk menghisap bahan bakar, lalu mendorong atau meneruskannya menuju ke selangnya. Nah, selangnya kita lihat ini. Lalu selanjutnya akan diteruskan ke injektornya di sini. Baik, jadi injektor dan throttle body ini sebenarnya bisa kita bilang tugasnya menggantikan si karburator ya. Jadi karburator itu ibaratnya dia bekerja secara konvensional karena memanfaatkan hisapan dari bagian mesin ataupun kevakuman ya. Nah, kalau di sistem injeksi yang terjadi itu adalah bahan bakar akan dimasukkan atau didorong ke bagian pemasukan itu melalui dorongan dari pompa bensin, lalu akan disemprotkan nantinya oleh si injektornya. Nah, masa penyemprotan ini akan diatur ataupun ditentukan oleh tugas dari ECU-nya. Nah, jadi ECU ini nanti akan menentukan seberapa banyak semprotannya dan juga seberapa cepat durasi penyemprotannya. Nah, berikutnya saya akan coba buka selang yang menuju ke injektor ini. Nah, baik, jadi selangnya sudah kita buka. Terlihat ada sisa bahan bakarnya di sini ya. Nah, ini harus kita perlakukan dengan hati-hati karena kita berhubungan dengan cairan yang mudah terbakar dan juga adanya tegangan listrik. Jadi kita harus waspada karena ini bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Oke, jadi ini sekarang saya arahkan dulu ke nampan untuk penampungan ini. Nah, kita akan coba nyalakan kunci kontak, lalu kita lihat seperti apa. Ya, kita bisa lihat tadi ada bahan bakar yang keluar dari ujung selang ini, kemudian berhenti karena memang fuel pump itu akan melakukan dorongan bahan bakar kurang lebih selama 2 detik pada saat kunci kontak kita on-kan. Nah, yang tujuannya itu adalah menjaga tekanan yang ada di selang ini supaya bisa stabil, lalu ketika motornya dinyalakan itu bisa langsung menyemprotkan bahan bakar di bagian injektornya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan ini selang akan saya pasangkan ke injektor yang lain. Nah, seperti ini. Saya punya satu injektor lagi, lalu ini akan saya pasangkan di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya soket yang ada di sini juga akan saya pindahkan ke sini. Nah, berarti sekarang untuk injektor sudah berpindah, yang digunakan itu adalah yang di sini, bukan lagi yang ada di throttle body ini. Nah, kita mau lihat seperti apa bentuk semprotannya ketika injektor ini bekerja. Ya, saya akan nyalakan lagi kunci kontaknya. Ya, kita bisa dengarkan adanya suara tekanan dari pompa. Artinya bahan bakar itu sudah didorong sampai menuju ke corong untuk injektor ini, tetapi belum bisa keluar. Oke, mungkin perlu saya ingatkan dulu ya informasinya. Saya tambahkan. Kita bisa lihat di sini ada soket injektor, ada 2 kabel di sini ya. Kabel yang satu warnanya hitam garis putih, yang satunya lagi pink garis biru ya. Nah, yang hitam garis putih ini adalah tegangan 12 volt yang masuk ya, positif 12 volt. Asalnya itu bisa kita bilang bersumber dari aki. Nah, kalau jalurnya sendiri sebenarnya cukup panjang, dari aki diteruskan ke relay, kemudian diteruskan ke kunci kontak dan seterusnya baru bisa nyampe ke sini. Intinya ketika kunci kontak kita on kan, maka tegangan 12 volt akan dikeluarkan menuju ke kabel hitam garis putih ini. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah sinyal negatif ya, sinyal negatif yang akan diberikan oleh ECU atau ECM ini. Nah, jadi kalau ada positif dan negatif yang masuk ke injektor, maka injektor ini akan otomatis membuka. Namun kalau salah satunya ada yang tidak masuk, maka injektor ini akan tertutup. Nah, jadi posisi standby-nya ketika kontak kita on kan,
tegangan 12 volt itu sudah ada di soket injektor. Kemudian untuk yang negatifnya sendiri ini akan diberikan kalau ECU-nya mengeluarkan atau memberikan sinyal negatif. Nah, barulah si ECU bisa menyuruh injektornya membuka. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kita lakukan menyalakan kunci kontak, fuel pumpnya berbunyi, bahan bakarnya didorong ke injektor, namun minyaknya belum bisa dikeluarkan karena memang ECU belum memberikan perintah untuk si injektor ini membuka, karena di bagian masanya ini itu belum ada sinyal yang datang, begitu ya. Nah, kita akan coba tunjukkan seperti apa kondisinya ketika kita tekan tombol starter ya pada saat kontak menyala seperti ini. Nah, kita bisa lihat nanti minyak yang tadi sudah didorong oleh fuel pump akan disemburkan ya menuju ke ujung daripada nozzle injektor ini. Nah, kita coba lihat ya. Nah, jadi tadi sudah kita lihat bagaimana bentuk semprotan di bagian injektor tadi ya. Nah, intinya yang terjadi itu adalah fuel pump mendorong bahan bakar menuju ke injektor, lalu injektor ini akan membuka ataupun menutup berdasarkan perintah dari ECU atau ECM ini. Nah, jadi tadi kita bisa lihat karena bahan bakar itu ditekan dengan kuat oleh pompa, lalu injektor ini akan membuka dan menutup dengan sangat cepat. Jadi bahan bakar yang ditekan dengan kuat tadi akan menjadi seperti kabut ya, seperti kabut yang didorong dengan kecepatan tinggi ya dari ujung injektor ini. Ya, berikutnya kita akan coba buat semacam pengujian begitu ya, pengujian pada saat mesin kita nyalakan nanti, injektor ini akan menyemprot seperti apa begitu ya. Lalu kita naikkan putaran mesinnya, kemudian kita tutup gasnya. Nah, kita mau lihat bentuk pola semprotannya itu seperti apa. Nah, jadi untuk melakukan itu saya membutuhkan mungkin pencabangan dari selang dari fuel pump. Yang satu akan diteruskan ke mesin seperti yang ini, lalu yang satunya lagi kita arahkan ke bagian injektor yang di luar ini. Nah, kita akan lihat seperti apa sih bentuk pola semprotan ataupun durasi menyemprotnya. Nah, jadi dari fuel pump ini saya cabangkan ya, dari fuel pump ke selang, lalu ini dicabangkan menjadi dua. Seperti yang kita lihat nih, yang satu diteruskan ke injektor yang akan masuk ke mesin, yang satunya kita teruskan ke injektor yang di luar ini. Nah, ini juga untuk soketnya sendiri juga kita buat cabang dua, warna pink sama ya ke sini, warna hitam garis putih juga sama ke sini. Nah, jadi fungsinya jadinya sama persis. Kalau di sini nyemprot, maka di sini juga akan nyemprot. Kalau di sini berhenti, maka di sini juga akan berhenti begitu. Nah, kita akan lihat seperti apa bentuk semprotannya pada saat mesin kita nyalakan. Baik, kita coba nyalakan motornya ya. Ya. Posisi motor nyala, keadaan langsam. Kita bisa lihat bentuk semprotannya. Saya akan naikkan putaran mesin. Oke, tadi kita bisa lihat bentuk reaksinya ketika putaran langsam, semprotannya itu sepertinya tipis begitu ya. Lalu saya naikkan putaran mesin, lama-kelamaan kita bisa perhatikan dengan jelas bahwa semprotannya itu ternyata lebih tebal atau lebih banyak kelihatan minyaknya. Lalu ketika putaran tinggi tadi, tiba-tiba saya menutup gas ataupun throttle-nya saya tutup, saya lepaskan, kita bisa lihat tadi seperti injektor itu berhenti menyemprot. Nah, kemudian pas dia menjadi langsam, semprotannya mulai muncul lagi dengan tipis seperti di awal yang kita lihat tadi. Nah, jadi kenapa bisa terjadi kondisi seperti yang kita lihat tadi? Nah, kami akan coba menjelaskan menggunakan alat bantu yang lain. Nah, mudah-mudahan bisa lebih dipahami seperti apa cara kerja injektor ini. Nah, jadi selang tadi sudah kita kembalikan ke selang standarnya, dan injektor juga yang kita gunakan hanya injektor yang aslinya saja. Ya, walaupun soketnya masih terpasang, tetapi ini tidak saya fungsikan ya, kita lepas. Nah, jadi ini kita akan nyalakan seperti biasa normalnya, tapi saya akan menggunakan alat scanner atau diagnostiknya sekarang untuk kita lihat seperti apa ataupun berapa lama durasi semprotan injektornya. Oke, jadi soketnya sudah kita pasangkan dan menunya juga sudah kita sesuaikan langsung. Nah, jadi kita akan membaca nanti putaran mesin
lalu gerakan throttle, kemudian lama injektor menyemprot atau durasi semprotan injektornya. Nah, di sini satuannya adalah millisecond. Millisecond itu 1 detik dibagi 1000 begitu ya. Nah, jadi kalau di sini angkanya 000 berarti kan ini belum membuka begitu. Tapi kalau nanti angkanya ada 2, sekian, 3, sekian berarti itu artinya 2 atau 3 mili detik begitu ya. Kita akan lihat nanti saat dia nyala langsam itu berapa angkanya. Ya. Ya, kondisi langsam normal itu biasanya dia di angka 2, sekian atau maksimal 3, sekian. Tapi rata-rata biasanya di angka 2,8 atau 7 begitu ya. Kita bisa lihat angkanya 2,8 sekian. Ini kondisi langsam. Artinya lama semprotan injektor per 1 kali tembakannya itu ya adalah 2,7 mili detik begitu. Nah, jadi cukup cepat. Nah, nanti kita akan naikkan putaran mesinnya, kita akan gas. Ini akan terjadi perubahan ya. Kita bisa lihat nanti berapa nilai perubahannya. Ya, saya akan mulai naikkan putaran mesin. Ya. Ya, tadi kita lihat ada angka 4 atau 5 begitu ya. Lalu saya naikkan lagi, lalu mengalami perubahan-perubahan. Nah, kita akan coba naikkan agak lama ya putaran tingginya, lalu akan diturunkan gasnya secara tiba-tiba. Kita coba lihat nanti angka di bagian injektor ini. Ya, tadi bisa kita lihat nilainya. Tadi kita bisa lihat ya, ketika saya gas agak tinggi, nilainya bisa mencapai 5, sekian ya atau 6, sekian. Berarti kan injektornya itu disuruh menyemprot agak lama. Sehingga kita bisa lihat tadi di contoh yang sebelumnya, semburan minyak menjadi lebih deras begitu ya, lebih tebal. Nah, ketika gasnya tiba-tiba saya turunkan atau throttle-nya kita tutup, tiba-tiba juga bahan bakar itu dihentikan penyemprotannya, menjadi angkanya itu 0,0, artinya bahan bakarnya ditahan dulu. Tetapi begitu dia mencapai ke posisi langsam, putarannya itu menjadi stabil dan injektornya langsung menyemprot ke durasi yang normal lagi, yaitu 2, sekian atau yang kita lihat ini 2,8. Nah, stabil lagi. Ketika kita ngegas nanti dia akan berubah lagi mengikuti tekanan yang terjadi di bagian mesinnya. Baik, untuk cara kerja dari injektor ini ya kita coba jelaskan dulu sebentar. Yang jelas, injektor ini di dalamnya itu ada gulungan ya atau solenoid ya namanya. Gulungan ini sama saja konsepnya seperti yang pernah kita tunjukkan di klep otomatis atau cok otomatis untuk di bagian throttle body, yaitu kalau ada tegangan positif dan tegangan negatif yang masuk, maka akan timbul gaya kemagnetan. Lalu di sini akan terjadi pergerakan di bagian plunyernya ataupun seperti penyumbat begitu ya. Penyumbatnya akan tertarik ke atas, jadi minyak yang dari selang akan diteruskan menuju ke ujungnya atau ke nozzle-nya. Jadi kalau ini kita beri tegangan positif, lalu ini kita beri negatif, maka ini akan membuka. Maka kalau di belakangnya ada minyak atau bahan bakar, serta-merta minyak itu akan terdorong ataupun nyemprot keluar. Kita bisa lihat ya seperti apa bentuk contohnya. Saya akan nyalakan dulu kunci kontaknya. Nah, sekarang ini akan saya tempelkan ke massa atau negatif seperti ini. Ya, bisa kita lihat itu minyaknya jadi nyemprot gitu ya. Kalau saya tahan lama, tentu minyaknya juga akan nyemprot lebih lama. Tetapi ini tidak diizinkan untuk injektor ini. Karena kalau dia dihubungkan terlalu lama, ini akan menyebabkan solenoidnya itu menjadi panas begitu. Jadi tidak boleh kita sambungkan terlalu lama. Jadi mungkin hanya sekilas seperti ini aja, karena memang kenyataannya di bagian pada saat injektor ini bekerja juga sangat singkat sekali waktu untuk dia menyemprotkannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.